Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat literasi, perkenalkan nama saya Bu Atikah Takiyah Darwis sebagai pembimbing literasi numerasi tim 2 kelas 4 SDIT Bina Muda. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tantangan literasi numerasi bulan Februari, yaitu menceritakan sebuah cerita pendek. Cerita pendek yang akan saya ceritakan kali ini yaitu cerita pendek yang berjudul Negeri di Tangan-Tangan Kecil karya Atikah Takiyah Darwis atau karya saya sendiri. Di peta dunia, negara langit selatan hanya tampak seperti noktah kecil berwarna hijau. Namun bagi Aksara, negara itu seperti suara ibu yang memanggilnya pulang saat senja. Bau tanah setelah hujan pertama, dan bendera yang berkibar di halaman sekolah dengan tali yang selalu berderit setiap kali tertiup angin. Ia tumbuh dengan cerita-cerita tentang perjuangan dan pengorbanan, seolah tanah yang diinjaknya menyimpan jejak langkah orang-orang yang bahkan tak pernah ia temui. Namun bagi Aksara, negara itu tidak selalu baik-baik saja. Harga-harga selalu naik, para pemimpin saling berdebat di layar kaca, dan orang-orang kecil seringkali harus bekerja 2 kali lebih keras hanya untuk memenuhi kehidupannya yang sederhana. Di pasar, Aksara mendengar keluhan para pedagang. Sementara di bus kota, ia menyaksikan wajah lelah para buruh yang tertidur sebelum sampai pada tujuan. Negara, akhirnya, bukan hanya sebuah gedung tinggi dan pidato panjang, tetapi juga napas berat rakyatnya, hingga ia berpikir, sepertinya tidak ada lagi yang bisa dilakukannya untuk mengubah kehidupan di negara ini. Terlebih lagi ketika para pemimpin tampak belum berpihak pada kepentingan rakyat. Suatu hari, banjir besar datang dan merendam kampungnya. Air coklat menghapus batas antara jalan dan sungai, antara halaman dan selokan. Namun di tengah kekacauan itu, Aksara melihat sesuatu yang tak pernah ia pelajari di buku pelajaran, yaitu tetangga yang saling berbagi makanan, pemuda-pemuda yang membantu lansia mengangkat barang-barangnya ke tempat aman, dan anak-anak yang tetap tertawa meski kaki mereka basah kuyup. Negara tiba-tiba terasa sangat hangat, dekat, dan nyaman ketika ada di tangan-tangan yang saling menggenggam. Begitulah pikir Aksara. Sejak saat itu, Aksara berhenti menunggu perubahan datang dari jauh. Ia mulai dari hal kecil, mengajarkan anak-anak membaca di sore hari, menanam pohon di bantaran sungai, dan berbicara dengan suara yang jujur ketika ada sesuatu yang tak adil menurutnya. Ia sadar, negara bukan benda mati yang berdiri sendiri. Negara adalah cerminan dari keberanian warganya untuk peduli. Di bawah langit yang sama, dengan segala kekurangannya, negara langit selatan tetap berdiri. Bukan karena ia sempurna, melainkan karena orang-orang seperti Aksara yang memilih untuk tidak menyerah pada negara. Dan mungkin begitulah seharusnya sebuah negara hidup, bukan hanya di peta, tetapi di hati mereka yang menjaganya. Lalu pesan dari cerita ini atau hikmah yang bisa kita ambil dari cerita yang sudah saya buat, yaitu sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh pemerintah atau keadaan yang sempurna, karena tidak ada hal yang sempurna di dunia ini, tetapi oleh sikap dan tindakan kita saat menghadapi masalah atau bencana yang membuat negara tetap kuat adalah rasa peduli, kebersamaan, dan keinginan untuk saling membantu. Cerita ini juga mengajarkan bahwa perubahan tidak harus selalu dimulai dari hal yang besar. Tindakan sederhana seperti membantu sesama, peduli terhadap lingkungan, dan tidak bersikap acuh bisa menjadi bentuk nyata dalam mencintai negara kita sendiri. Sekian cerita pendek yang dapat saya sampaikan. Semoga cerita ini bisa menghibur dan menginspirasi sahabat-sahabat literasi semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di tantangan literasi numerasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.